Pemirsa catatan Olga, luar biasa siang hari ini saya baru menerima kabar dari tim catatan si Olga bahwa banyak sekali email-email yang masuk di catatan si Olga dan kepingin sekali Olga mendatangi tempat yang sudah mengirimkan email. Hari ini saya akan membuka email dari catatan si Olga. Ini dia. Bisa bukanya? Bisa buka ini. Gini. Ini ya. Belakang. Ini. Ya. Ini. Ini dia nih. Saya bacain. Selamat siang catatan Olga. Saya punya target nih. Mudah-mudahan catatan si Olga bisa berkunjung ke target saya. Nama terkenal dia Mbah Peyek. Beliau hidup sebatang kara. Dia belum menikah, usia kira-kira sekitar 50 tahun. Belum menikah 50 tahun. Oh, bujang lapuk. Dia umurnya 50 tahun dan dia tinggal di atas kali. Dia ngontrak. Saya berharap catatan si Olga mau berkunjung ke tempat Mbah Peyek. Alamatnya Jalan Pejaten Barat 2 RT 05 RW 09 dan Kamboja. Aku atas nama Nuraini Nurlaila. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sangat berharap Olga dapat berkunjung membantu Mbah Peyek. Jadi ini yang ngirim ini nih siapa? Aduh ya Allah, Nuraini Nurlaila. Dia kepengen banget Mbah Peyek bisa pada Olga. Ya, sebelumnya saya juga mohon maaf dan meminta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ribuan email sudah banyak yang masuk ke tim catatan si Olga, tapi saya belum bisa untuk mendatangi satu persatu. Insya Allah kalau Allah izinin, suatu saat saya akan datangi pemirsa di rumah dimanapun berada yang sudah mengirim email di catatan si Olga. Dan saya berharap tetap dan menjadi penonton setia catatan si Olga. Insya Allah tungguin ya, mudah-mudahan Olga bisa datang. Sekarang Olga mau ke alamat yang sudah dikasihnya sama Olga di Gang Kamboja. Saya tanya, kira-kira di daerah sana ada macet atau tidak? Saya tanya dengan tuyul saya. Di daerah sana macet nggak ya? Nggak macet. Oh. Tuyul udah makan? Udah makan ya? Oke. Pulanglah dulu ke rumahmu bagi. Tuh, Jalan Pejaten Barat 2. Masuk berarti ya? Kamboja ya ini ya. Oh, Gang Kamboja ya? Di Gang Kamboja ya Ini baru Pejaten Barat tuanya ya. Ini mah rumah gede-gede nih. Masa catatan si Olga rumah gede-gede? Ya depannya doang, gede-gede tau sendiri. Mana ada target catatan si Olga. Orang kaya yang kita datengin, pasti kan orang-orang yang butuh bantuan kita. Pasti di belakangnya ada deh. Sama kayak dulu keluarga lu kan tidur di kardus. Depannya ruko. Aku tak hidup terus berjalan, tak punya bekal diri ini tetap bertahan. Melangkah dana pasti mencari jati diri para mencari. Akan selalu menghindari asa keyakinan ku tak pernah terpaku. Teruslah berlalu berpacu dengan waktu. Gemuruh cobaan datang silih berganti. Beberapa lelaki mencoba uji nyali. Sebanyak pasukan siap untuk Itu udah Jalan Kamboja, itu gangnya, tapi saya nggak tahu Mbah Peyek itu terkenal nggak sih. Ternyata nama Mbah Peyek itu dia jualan peyek. diri terasa wanti ku takkan berhenti. Masalah Gua kagak bisa ngomong orang cakep. Kalau cakep pasti ada dulu Bu. La ilah bukan. Cakep-cakep kok jualannya beginian Bu. Ya emang jual apaan mau? Mending jadi joki di sana. Ini apa? Bu emang ini bener, ini jualannya Mbah Peyek. Iya, jualan Mbak Peyek Ini- nenek-nenek kan? Kalau saya nggak tahu nenek-nenek pakai. Nenek-nenek. Nenek-nenek pakai. Oh nenek-nenek. Udah tua gitu. Oh udah tua gitu. Emang tinggal di Kamboja sini. Iya. Emang dia suka naruh-naruh di warung-warung. Iya, di warung. Oh gitu. Berapa ini satu Mbak Peyek ini Mbak? Mau dibeli apa mau nanya? Biasa. Kalau mau dibeli gua mahalin. Iya. Mentang-mentang artis dimahalin. iya? Saya cobain ya. Emang ada yang Peyek? Doyan saya Mbak. Cakep juga ya. Gimana sekarang Mbak Peyeknya? Nah, rumahnya di bawah. Rumah di bawah, orangnya jalan kemana? Nggak tahu tadi pergi kemana ya? Ke bawah. Kemana Bu?
pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Iya. Nanti baru rapin barusan. Iya. Yaudah ke rumahnya aja. Ini Itu kebayar. Kebayar. kita saya bayar ke Mbak Bek deh. Ya. Naik ojek aja deh, jangan bawa mobil. Takut nggak muat. Iya naik ojek. Ojek. Ojek Mbak. Ke Mbak Bek. Bapak ya? Iya. DRT 5 ada. Iya siap. Ayo naiknya. Saya mau diboncengin sama Kongkong. Ah, Iya Mbak Bek. Itu bapak ya deh. Mbak. 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 Apa kabar, Mbak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Mbak mau kemana? Mau jalan, mau ngiderin ini. Ngederin apa? Peyek tuh. Peyek. Iya. Hmm. Mau naruh-naruh di warung. Oh, naruh-naruh di warung? Iya. Kok masih dagang aja sih, Mbak? Umurnya emang berapa, Mbak? Umur mah udah tua, cuman karena saya hidup sendiri. Hidup sendirilah, suaminya? Nggak punya, udah meninggal. Oh, udah meninggal. Iya. Sekarang Mbak mau kemana? Saya mau pulang, udah. Ini udah capek. Udah capek, Mbak? Iya. Oh, jalan kaki, Mbak? Udah ke sana tuh rumahnya di bawah. Rumahnya di bawah sana. Ya belok ke sana lagi. Belok ke sana lagi. Ya. Boleh saya ke rumah Mbak? Oh, boleh. Kalau Mbak jalan kaki kan capek, ya kan? Kasihan Mbaknya. Ya, Mbak mendingan naik mobil sama saya. Ya boleh. Disimpan sama. Iya. Ya. Nih, tadi saya habis ke warung, Mbak. Iya, ini kayak saya, Mas. Kayak Mbak. Udah berapa lama emang dagang peyek? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Oh. Ayo Mbak kita naik mobil, Mbak. Ya, Ya. boleh. Mbak duduk di atas kap ya, Mbak. Saya di atas. Pantas saya jatuh. Iya, bercanda, Mbak. Ya. Capek nggak, Mbak? Ya, Kalau capek saya gendong nih. benar. Bener, saya gendong. Ya, jangan. Kali-kali saya gendong perawan. Hah? Ayo saya gendong, Mbak. Bener nih. Kalau biar romantis, Mbak. Iya, ya. Anggap aja Jessica Iskandar. Astaga, Jessica, kulit lo pada lengsor. Aduh, ternyata ya aku gendong anak gadis tuh enak banget ya. Gendong apa? Tahu nggak tadi siapa yang digendong? Nikita Willy. Dari rumah biasa berangkat jam berapa, Pak? Kalau keliling jam 10. Jam Kadang-kadang 10, sampai pulang jam 2. jam 2 siang. Iya. Cuma naruh-naruh peyek-peyek aja Iya, ya. naruh peyek. Jadi Mbak tinggal sendiri, nggak ada Iya. siapa-siapa. Enggak. Rumah ngontrak, Ngontrak di atas jembatan saya, Mas Olga. di atas jembatan. Iya, Kalau boleh tahu ngontrak berapa bayar di situ? 80. 80.000. Iya. Ngontrak apaan hari gini 80.000? Lah orang gubuk di atas kali. Gak takut, Mak. Ya kan sebelahnya ada tetangganya yang satu pagar. Di atas kali gitu. Iya. Kalau banjir, hujan gitu, Banjir kebanjiran kemarin saya di atas dengkul. sedengkul. Tidur di atas balek. Ah. Tinggal segini aja Mas Olga, air udah naik. Saya udah hampir kena air. Iya bener saya Mas. Percis di pinggir kali itu. Iya, di atasnya. Di atasnya. Iya. Gak takut, Mak. Ya takut bagaimana saya kalau itu mau ngungsi nggak ada temennya ngungsi. Terus jadi semua kehidupan sehari-hari Mbah Iya, cuman sendirian. gak punya siapa-siapa, Mbah. Nggak ada.
Apa yang membuat Mbak sedih? Bapak udah nggak ada, ibu nggak ada, adik saya meninggal, kakak saya pada meninggal. Jadi saya hidup sendiri, sakit juga ngerinting sendiri saya Mas. Anaknya Mbak? Anak saya satu meninggal juga. Kalau hidup udah sama mak, ini udah 40 tahun umurnya anak saya kalau hidup. Kalau dia hidup pasti ada ngurus ya Mbak ya? Iya lah, saya sendiri bagaimana, saya nggak ada yang ngurusin. Apa Mbak kalau yang membuat Mbak sedih? Ya karena saya nggak punya anak, jadi kalau sakit saya sedih sekali Mas. Kalau lagi sakit? Iya. Jadi nggak bisa ngikutin apa-apa, ada tetangga. Tetangganya juga namanya orang repot. Di saat ku tak mampu menggenggam lagi, aku inginkan engkau. Ya kalau hidup, kalau lagi punya kita makan, kalau nggak punya ya udah diem aja saya. Dan andai kau tahu luasnya cintaku seluas samudra, Sekarang ini baru mulai kita dagang lagi, tadinya saya sakit lama. Sakit apa Mbak? Iya sakit lambung. Tadi aja saya udah berasa, udah ini banget, saya udah sedih banget. Udah ke dokter Mbak? Ke dokter saya nggak punya uang, paling ke puskesmas. Saya makanya sekarang terapi. Yang nggak bayar, yang nggak ada duitnya, kita terapi gratis. Di Seragen ke depan, Terapi apa Mbak? terapi lambung sama mata saya. Di Seragen, Kenapa matanya Mbak? katarak suruh apa operasi, saya nggak punya duit. Katanya suruh gratis, tapi gratis kan nggak ada yang ngurus, saya surat-suratnya Mas. Seenggaknya kan harus ada yang nganter. Tetangga orang pada kerja pulang sore, nggak ada yang mau. Udah saya orang sendirian, duit dari mana? kau selalu. Sebelumnya Mbak dagang ada modal kan, tapi Ya tadinya emang punya apa itu? Tadi kan warung. Jadi saya pas kebanjiran saya masuk rumah sakit, yang di rumah nggak ada. Jadi semuanya habis kebanjiran, 1,5 meter di dalam rumah. Terus saya kan udah nggak punya apa-apa, hancur semua. saya pengen tahu Mbak rumah Mbak kayak apa. Iya Boleh? Ayo, iya boleh. Nggak apa-apa saya datang ke rumah. Oh enggak, tapi asal sudi aja. Saya nggak mau main judi Mbak. Pencuri, kamu pencuri, kamu pencuri, pencuri hatiku, dan kamu pencuri. Oh oh. Itu depan gangnya. Ini di musola kan. Di Ya sini nggak Mbak. apa-apa, udah sini aja mobilnya minggir. Di manakah dia terpana? Siapakah dia? Ada pencuri, ada pencuri, ada pencuri. Badis yang pegang loh kok kayak dia. Mencuri Siapa? semalam. Kamu pencuri, kamu pencuri. Lu bandel banget lu ya Allah. Baju lu dicoret-coret lu. Mak lu beliin baju mahal-mahal. Tasnya lu apa, lu anak sekolah tasnya begini. Allahu Akbar. Petik-petik buat apa gitu. Petik-petik buah kelapa terus Dibungkusnya pakai kain. dibungkus pakai kain. Lu nyantunya nggak seberapa. Ah. Manis ya bukan main. Mana di rumahnya? Itu. Yang mana? Ini. Oh ini. Oh iya, di Loh, atas kali tuh. kata di atas Iya. kali. Kalinya mana? Kali, Bapak. Mana? Nah, ini. Oh ini bawah kali. Iya. Bukan di atas kali. Mana? Nggak kelihatan ya? Ini kan kali tuh. Ini ditutup nih kali ini kan. Tuh jembatannya nih. Ya nggak kelihatan ya Mbak, dari situ nggak kelihatan ya kalinya. Nggak.
dari depan sana kelihatan kalinya. Oh ini rumah Mbak. Iya, ini kayak gini nih. Coba lihat. Tuh, coba nggak punya apa-apa kan? Sempit banget Mbak. Iya, makanya saya sedih kalau itu ada apa-apa nggak bisa apa saya tidur aja nggak bisa melonjak saya. Untukmu ku mau menjadi mimpi indahmu. Namanya Ibu Sukarti. Namun orang-orang lebih mengenalnya dengan panggilan Mbah Peyek. Karena setiap harinya, beliau berjualan peyek dengan menitipkannya ke warung-warung. Mbah Peyek hidup sebatang kara di sebuah rumah yang sudah tidak layak. Namun dengan kesendiriannya, beliau masih bisa menyambung hidup dengan menjual peyek. Setiap harinya, beliau melakukan pekerjaan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Dari belanja bahan-bahan, proses membuat peyek, sampai menitipkannya ke warung-warung. Beliau tak pernah mengeluh dengan keadaannya. Meski hidup dalam keterbatasan, Mbah Peyek tetap berjuang dengan keringatnya sendiri. Oh ini rumah Mbak. Iya, ini kayak gini nih. Coba lihat. Tuh, coba nggak punya apa-apa kan? Sempit banget Mbak. Iya, makanya saya sedih kalau itu ada apa-apa nggak bisa apa saya tidur aja nggak bisa melonjak saya. Tidur aja Mbak nggak bisa selonjoran ya Mbak. Iya, kalau mau melonjak kita harus muter kakinya taruh di atas itu. Saya boleh masuk Mbak. Boleh masuk sini. Sini. Setiap hembus nafasku tak ada yang Mbak tidurnya di sini. Iya. Jadi Mbak nggak bisa selonjoran sama Iya, sekali. nggak Nggak ada bisa apa-apa selonjoran. nih Mbak. Nggak punya apa-apa. Hidup cuma Mau masak sendiri. juga. Ini kemarin bikin peyek tadi kompornya bocor. Mbak tadi bikin peyek ya kompornya bocor. Iya, nggak bisa dipakai lagi. Bagaimana saya besok? Kalau udah nggak punya apa-apa kayak gini, kompornya bocor. besar dirimu dalam hidup ini. Kaulah Tuhanku, takkan pernah ada yang melebihi kekuasaanmu. Udah makan belum Mbak? Ya, Mbak udah makan belum? udah nyarap tadi di ketoprak. Ya. Mbak coba saya pengen lihat Mbak kalau tiduran selonjoran. Ini kan nggak bisa melonjor, saya tidurnya begini nih. Pemirsa catatan Olga. Iya tuh. Mbah Peyek bilang katanya dia tiduran nggak bisa selonjor. Badannya sering sakit-sakit karena badannya nggak bisa lurus pemirsa. Dia harus tidur seperti itu karena tempatnya sempit dan dia nggak punya siapa-siapa. Begini kan Kakinya harus saya. gimana Mbak? Maaf Mbak, Gini. kakinya harus ke atas begitu. Iya. Tidurnya harus seperti itu. Jadi kalau tidur kayak gini aja kita belok. Pingangnya sakit nggak Mbak? Ya sakit makanya saya terapi, buat terapi pinggang, terapi mata, terapi lambung, tuh 3. Nyari berobat yang nggak bayar saya yang gratis karena nggak punya duit. Dengarkanlah aku cerita hatiku. Pemirsa catatan Olga bisa bayangin Mbah perjalanan begitu jauh mengantarkan peyek ke warung-warung dan saat dia pengen beristirahat tapi tempatnya sempit dan Mbah tidak bisa selonjoran atau meluruskan badannya. Iya. Apalagi kalau lagi sakit saya ya kalau sedihnya kayak apa? Kalau Mbah lagi sakit Mbah Gak sedih ada. Mbah. Nggak ada ngerasa Orang yang Mbah nolongin. nggak ada yang ngerasa Mbahnya nolongin. Iya, gitu.
orang tua udah nggak ada, suami udah nggak ada, anak nggak punya, bagaimana saya ya Aku telah Allah. berjanji menyayangimu lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu lahir dan batinku. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu, jiwa dan ragaku. Maaf banget Mbah sebelumnya Mbah. Mbah jadi belum pernah melihat sama sekali anak Mbah. Belum, saya benar-benar dah orang dari bayi udah meninggal. Mbah dengan Cuma suaranya suara Mbah. bayinya aja nangis beberapa kali itu udah terus nggak ada. Gimana saya nggak mau sedih, saya nggak punya anak begini so. Aku telah berjanji mendampingimu. Kuburannya Mbah tahu. Tahu tapi jauh. Jadi Mbah melahirin anaknya cuma dari suaranya doang. Iya, Dan Mbah nggak tahu nggak tahu. muka anaknya seperti Iya, apa. iya Pak. Namanya cacat apa enggak gitu nggak tahu. Berapa jam kemudian ternyata anak Mbah meninggal. Iya, nggak sampai jam-jaman lah. Meninggal. Pak, iya. Tapi Mbah nggak tahu bahwa cuma Nggak dengar tahu, suaranya iya. doang. Terus kata itu bidannya ya udah nggak ada Bu, katanya ya apa saya bagaimana ya. Waktu itu suami Mbah. Nggak ada, suami saya lagi pergi, lagi ke rumah bini tuanya, tapi nggak pulang. Saya lahiran dia nggak pulang. Oh, maaf sebelumnya. Suami Mbah ke rumah bini tuanya. Iya, Jadi di Mbah Tambun saya lahiran dia nggak ada di rumah, nggak ada di rumah saya. saat anak Mbah meninggal dia nggak ada. Nggak tahu, Mbah dia nggak tahu juga. nggak tahu sampai 7 hari dia 7 hari baru pulang. tahu pulang. Iya, Dia lagi di rumah bininya. iya. Tapi waktu saat Mbah melahirkan anak itu dia nggak datang. Enggak. Ya, sebelum saya lahiran dia udah pergi duluan. Itulah Mbah nggak enak kalau di madu. Aduh Mbah, makanya jangan mau Mbah jadi simpenan. Nasib Mbah sama kayak saya Mbah. Saya selalu disimpan Mbah. Siap malam minggu saya nggak pernah diapelin. Dia ke tempat yang lain Mbah. Mbah. Jangan mau dipandu. Tuh begitu kan. Lihat Mbah lahiran nggak datengin kan sama tuh laki. Aduh, diapelin seminggu sekali. Ini saya Mbah. Mbah ada kabel nggak Mas? Saya mau gigitin Mbah. Nggak tahu kalau dia punya bini, orang tadinya tinggalnya di pasar Minggu. Oh jadi Mbah taunya dia bujangan. Iya, dia bilang udah nggak punya bini. Udah nggak punya bini, ternyata punya bini. Punya bini, saya mau 7 bulan diajak ke rumahnya. Sedih banget sih Mbak nasibnya Mbak. Dibohongin lagi sama tuh laki. Pakai jam percaya Mbak sama laki-laki. Dia bilang masih bujangan, dia punya bini, punya anak. Aduh, mau aja kan Mbak. Sama ceritanya ke gue. Oh jadi gitu Mbak. Iya. Oh, terus saat Mbak tahu dia udah punya bini, Saya diajak ke rumahnya sana, ke rumah bini tua. terus apa sambutan dari bini tua ke Ya rumah Mbak? baik sih, nggak marah-marah nggak. Tapi orangnya baik. Oh, bini tuanya baik. Iya. Mbak, sekarang Mbak saya mau ajak ke alternatif yang Mbak bilang apa? Ceragem. Iya. Kesana ya Mbak. Iya. Sekarang nanti bikin kompor buat Mbak. Iya, Iya. iya. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak. Halo. Sama-sama Ibu. Libur sekolah, lagi sakit. Sakit apa sayang? Panas banget kan. Pusing kepalanya. Udah ke dokter belum? Kemarin tapi belum. Muntah sehari keluar cacing dari mulut. Oh ya Allah. Kok bisa? Pas sakit, pas muntah mulut keluar cacing dari mulut. Kok kamu bisa keluar cacing? Ah, kalau kemarin bang. Makanya bangun. Sini Nggak deh, tahu. deh. Bang. Siapa namanya?
Sofian lagi sakit mbak. Iya, Mak. Udah seminggu bakal sakit. Udah seminggu sakit. Iya, Masa mulut tuh keluar cacing katanya. iya muntahnya kemarin. Muntah cacing. Iya. Lu ke dokter? Udah, tapi belum sembuh. Bisa keluar cacing ya? Sakit apa itu? Cacing yang di jarum sakit panas tadi. Seperti terbang di langitmu, tenggelam di laut. Abang nanti kalau Olga punya obat, ntar kalau Olga titipin ya. Diminum ya, tapi agak pahit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, mau gitu dong, udah. Ya, Dulu kan biar sekolah. ya. Mudah-mudahan ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berpadu kalbu yang rindu, melebur menjadi satu. Pelangi ketika cinta memanggil. Pemirsa catatan Olga, tadi saya sudah bilang sama Mbak, saya kepingin antarin Mbak ke tempat Mbak ke alternatif ya Mbak. Iya. Supaya Mbak cepat sembuh, karena kalau Mbak ke dokter, itu kan harus mengeluarkan biaya. Iya, Tapi betul. Mbak hanya seorang pedagang peyek, nggak mungkin dia harus berobat, membeli obat dari dokter ya Mbak. Iya. Jadi ini gratis ya Mbak di sini? Iya, gratis. Kok bisa gratis Mbak? Mbak ngomong gimana sama orang ini Iya, Mbak? emang semuanya gratis. Kalau Seragen memang gratis. Insya Allah Mbak sembuh semua di situ. Semua pada sembuh, yang sakit jantung, sakit liver, sakit apa aja pada sembuh sih, alhamdulillah. Amin ya Allah. Ya gitu. Karena Allah ya Mbak. Iya, karena ya namanya lantaran dari Seragen, memang yang menyembuhkan kan Allah yang Maha Kuasa. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, tempat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Rame tapi Mbak di situ. Rame. Ntar kalau kedatangan artis kayak saya gini mah tetap tambah rame dong Mbak. Ya, Ntar malah pasien nggak ada malah ngeliatin ke saya. paling orang lihat situ ntar. Apalagi saya datang sama Jessica Iskandar ini. Iya, enggak, mungkin ya. Ada tadi. Anak-anak banyak banget, tapi di situ kan orang tua semua. Nah, Jadi enggak anak lah. apaan? Tadi orang tua kayak anak-anak. Ya itu orang tua, namanya orang kampung ya begitulah. Sombong banget sih Mbak. Ya iya, emang ya. Mentang-mentang Mbak sekarang jadi selebriti ya. Ya. Oh ini. Bicara padamu, apakah Padahal mau berobat juga. Sakit apa? Sakit orang tua ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kemana sih? menatapmu aku membisu, yang ku rasa mungkinkah kini ada cinta yang melawan. Mbak, emang ini gratis? Iya. Buat seluruh orang? Iya. Oh luar biasa, berkarya ya. Amin ya Allah, niatnya baik deh. Iya. Ya. Terus maaf sebelumnya kalau boleh tahu, terus dapetnya dari mana Mbak kalau kayak gini gratis? Tapi kalau ada orang yang mau ngasih gitu Mbak? Enggak. Emang sengaja digratisin?
Ya, kita alat kita kan bagus. Oke. Ya. Kayak gimana coba deh Mbak? Kondisi fisik Biasa Mbak gimana kalau Peye terapinya? memang sudah tak muda lagi. Di usianya yang sekarang ini, Mbak Peye sering merasakan sakit di punggungnya. Karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke dokter, Mbak Peye rutin terapi di sebuah tempat terapi. Dan di tempat terapi inilah, Mbak Peye rutin terapi punggungnya yang sering sakit tanpa dipungut biaya. Mbak, Ya, hampir tiap hari udah ada di sini ya? setiap hari saya. Iya gratis. Sembuh nggak Mbak penyakitnya Mbak? Udah banyak yang ini berubah. Maaf sebelumnya, kenapa ini dibikin gratis? Apa untuk karena orang yang tidak mampu aja atau orang yang mampu boleh di sini gratis? Iya semuanya. Semuanya. Kalau boleh tak keuntungan dari Mbak apa menyuruh orang untuk gratis terapi di sini? Nah, kita bisa membahagiakan orang banyak. Amin. Mereka Ya. semuanya sehat. Amin. Ya tapi itu sih tujuannya baik Mbak. Maksudnya kan namanya hidup di dunia ya Mbak ya, kita nggak munafik ya Mbak ya. Kadang-kadang kan orang kan pasti ada imbalannya Mbak gitu loh. Tapi kenapa Mbak bisa berpikiran untuk supaya digratiskan? Pasti kan ada sesuatu Mbak. Nah dari mulut mereka inilah keluar. Kalau walaupun orang tidak benar-benar menyembuhkan. Jika mereka Untuk dari situlah baru. untuk punya di rumah jadi, juga. jadi promonya untuk gratis dulu kalau udah terbukti kalau mau beli alatnya gitu. Enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Aku juga merasa ingin dicintai, disanjung dipeluk selamanya. Kalau memang ku salah. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya udah menemani Mbak Peyek ya, yang sedang alternatif. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat pemirsa di rumah ya. Dengan Mbak siapa nama Mbak? Mbak Siti. Mbak Siti, terima kasih banyak sudah mau membantu orang banyak. Ini menjadi motivasi buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada untuk saling tolong menolong ya. Jangan pernah takut rezeki Anda habis, jangan pernah takut Anda menolong orang karena Allah akan membalas itu semua. Pemirsa catatan Olga, mudah-mudahan hari ini hari yang bermanfaat buat pemirsa di rumah. Saya Olga Saputra mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, silakan Mbak. Ini Mbak di mana lagi? Tengkurup ya? Hadapi dengan senyuman semua yang Sebagian rezeki yang diberikan Olga untuk Mbak Peye diberikan kompor gas agar bisa membantu beliau dengan proses pembuatan peyeknya. Semoga apa yang diberikan Olga dan tim catatan si Olga bisa meringankan beban hidup Mbak Peye. kan baik-baik saja bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa hidup dalam keterbatasan materi bukanlah alasan untuk kita berputus asa. Karena orang-orang yang berjuang dalam keterbatasan sesungguhnya adalah orang yang hebat. Teruslah berjuang. Tuhan menyiapkan akhir yang indah untuk mereka yang tak pernah putus asa. Terbaik untuk kita semua, menyerahlah untuk